semuanya. Halo semuanya. Dengan kita Akrivi ya teman-teman. Kali ini bahas apa, Bun? Lanjut. Langsung aja. Kita kali ini mau bahas tentang penjualan rumah. Tapi posisinya masih KPR ya. Oh, yang kemarin ada yang tanya itu ya. Jadi rekan-rekan kita kali ini akan bahas bagi teman-teman yang mau jual rumahnya, tapi posisi rumahnya itu masih KPR. Itu enaknya seperti apa kan gitu kan ya. Oke, ini posisi penjual. Jadi posisi penjualnya. Posisi penjual yang mau jual rumah tapi rumahnya masih KPR kan gitu. Yang harus harus disiapkan seperti apa kan gitu kan ya. Oke, jadi yang kita langsung aja ya. Mungkin agak cepat pembahasannya karena ini lumayan banyak juga. Jadi yang pertama ini teman-teman yang masih KPR tapi pengen jual rumahnya itu yang pertama yang harus disiapkan adalah minta ke bank rekening koran. Rekening koran ke bank. Jadi nanti datang aja ke bank tempatnya KPR, minta rekening koran KPR gitu ya. Fungsinya apa? Nanti fungsinya rekening koran ini, dengan rekening koran ini kita bisa tahu hutang pokok kita masih berapa, dendanya berapa gitu kan ya. Denda bunganya berapa dan sebagainya. Jadi nanti kita tahu, oh ternyata nih aku masih punya tanggungan ke bank segini gitu loh ya. Jadi kalau nggak ada rekening koran kan repot. Jadi misalnya kita udah nyicil 10 tahun, oh 10 tahun aku sudah mengeluarkan segini, kira-kira nanti sudah habis segini, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, jadi perhitungan kita secara manual mungkin beda. Kita mungkin sudah berkurang, misalkan sudah berkurang 200 banyak, juta gitu, mungkin ya. Tapi kan menurut bank beda, makanya kita harus minta rekening koran. Ngeprint rekening jadi dari rekening koran nanti ada detail sisa utang pokoknya berapa, sisa bunganya seperti apa, terus sisa denda-denda yang belum terbayar seperti apa, itu ketahuan. Jadi hal yang pertama yang dilakukan untuk teman-teman yang ingin menjual rumahnya tetapi masih proses KPR adalah meminta rekening koran ke bank. Itu menurut saya penting menurut saya. Oke. Yang kedua adalah minta kopi dokumen ke bank. Minta kopi dokumen ke bank kan gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman itu beli rumahnya baru itu kan setelah AJB itu tidak pegang dokumen kayak sertifikat, IMB dan lain-lain itu kan enggak teman-teman enggak pegang ya. Jadi kalau mau jual rumahnya sebaiknya teman-teman minta kopinya ke bank. Untuk apa gitu. Jadi nanti kalau ada pembeli, teman-teman bisa nunjukkan ini loh bukti legalnya bahwa saya itu adalah pemilik rumah ini. Jadi nah minta kopi dokumen ke bank ini tiap bank macam-macam, ada yang nggak ada biaya bisa, ada yang dengan biaya sampai ada 100, ada yang 250, beda bank beda. Tanyakan ke bank kalau minta kopi dokumennya itu kira-kira biayanya seperti apa dan berapa lama. Ada bank yang sekarang minta langsung besoknya keluar, hari itu juga keluar. Ada yang nunggu 2 hari, masing-masing bank beda. Makanya tanyakan ke bank apakah minta dokumen yang berkaitan dengan legalitas rumah ya, fotokopinya. Biasanya nanti fotokopinya. Oke, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Rekening koran. Oke, yang kedua adalah minta dokumen gitu. Yang kedua kan minta dokumen gitu. Yang ketiga, teman-teman harus persiapkan biaya-biaya, perhitungan biaya-biaya. Jadi gini, kalau jual rumah itu kan beda sama jual mobil ya. Di video-video sebelumnya itu sudah kita banyak bahas Bun ya. Sudah banyak kita bahas tentang biaya-biaya jual beli rumah ya. Nanti bisa diikuti di video-video kita. Di playlist kita sudah ngumpul di sana banyak video-video tentang jual beli rumah. Nah, yang harus diperhatikan teman-teman adalah komponen biaya-biaya ini. Jadi komponen biaya kalau rumah yang masih KPR itu apa? Yang pertama tentunya biaya jual beli. Jual beli itu ada biaya pajak sama biaya notaris kan gitu. Pajaknya sekarang gede loh. Kalau dulu kan pajak sesuai NJOP-nya kecil, pajak yang kecil. Sekarang nggak bisa. Sekarang pemerintah itu menetapkan taksiran harga rumah. Bahkan beberapa klien kita itu nilai pajaknya itu lebih tinggi. Taksiran rumahnya oleh Dispenda, oleh pemerintah, taksiran rumahnya itu lebih tinggi dari biaya transaksi kan gitu. Misalnya kemarin yang terakhir itu kita transaksi rumah di harga 800 juta, ternyata perhitungan nilai pajaknya persentasinya dihitung dari 875 gitu kan ya. Jadi biaya komponen pajak ini lumayan gede. Untuk pembeli untuk penjual ya, pajak penjual itu adalah 2,5%. Ditambah biaya notaris ya. Notaris kesepakatan bisa dibagi 2, bisa pembeli kan gitu. Tapi pajaknya tok penjual itu 2,5%. Itu pajaknya tok itu ya. Lumayan. Pajaknya tok.
Itu. Nah, yang kedua adalah biaya penalti pelunasan awal. Jadi ya, kalau ada, kita tiap bank ada. tiap bank ada. Kalau kita ngutang ke bank KPR Bun ya. Kalau kita ngutang ke bank KPR itu kalau kita pelunasannya awal, Lebih awal pasti itu ada kena penalti. Besarnya itu antara 0,5 sampai 2%. Tanyakan ke bank. Sampai 2%. Jadi misalnya nih, kita hutang bank 300 juta. Terus setelah kita print rekening koran ya, ternyata hutang kita masih 100 juta gitu. Berarti penaltinya adalah misalnya katakanlah penalti dari bank tersebut 1%. Berarti berapa? 1 juta. 1 juta kan lumayan kan. Nah, itu kalau 1%, kalau 2% kan gitu. Kalau utangnya masih 100 juta, kalau utangnya masih 500 kan lebih banyak kan. Tanyakan ke bank. Jadi hitung-hitungannya jelas gitu loh ya. Hitung-hitungannya jelas. Jadi selain pajaknya sama biaya notaris kita harus penalti. Tahu, penaltinya dari bank tuh berapa kalau kira-kira lebih. Terus ini yang ke berapa? Yang ke Yang keempat tuh yang sering lupa. Untuk orang jualan rumah itu butuh SPPT PBB. Jadi tagihan PBB setiap tahun itu yang warnanya ungu, ya seperti ini, ya warnanya ungu. Sorry. Warnanya orange. Warnanya orange seperti ini ya. Itu sangat diperlukan untuk jual beli. Jadi orang-orang pikirnya yang penting saya bayar PBB. Yang penting tagihan tiap tahun terbayar. Enggak. Jadi dokumen yang pink ini harus disimpan. Pink apa nih? Orange. Pink agak orange gitu. Orange. Yang dokumen yang orange ini harus disimpan, nanti gunanya apa? Untuk kalau teman-teman jual beli rumah harus bawa dokumen orange ini ke notaris ya. Dokumen orange ini harus dibawa ke notaris. Kalau teman-teman tidak bawa hilang, itu bisa ngurus sendiri atau bisa ngurus lewat notaris. Cuman kalau keluar biaya lagi biasa. Kalau lewat notaris saja itu ngurus itu tok udah 250.000 kan, lumayan kan. Cuman ngurus surat yang hilang adalah surat ini satu lembar ini. Ini biasanya dibagikan RT RW ke kita kan ya. Oke, itu jadi yang harus dipersiapkan adalah 4 hal tadi yang harus dipersiapkan. Yang pertama tadi apa, Bun? Tadi adalah print rekening koran. Print rekening koran agar tahu tagihannya, agar tahu nominal sisa tagihannya berapa. Terus dendanya seperti apa kan itu. Karena nanti ada di print rekening koran kan ada sisa tagihan, ada denda-denda yang dulu mungkin nunggak-nunggak, ada bunganya kan segala macam. Terus yang kedua adalah tadi adalah ini apa namanya? Apa tadi? Pengambilan kopi dokumen. Yang kedua adalah dokumen-dokumennya, minta kopiannya ke bank terkait biar nanti kalau ada pembeli yakin bahwa yang punya itu kita kan gitu kan ya. Yang ketiga tadi adalah apa tadi? Yang ketiga tadi adalah biaya-biaya disiapin semua. Biaya-biaya disiapin. Disiapin. Jadi diperhitungkan biaya pajak, biaya notaris, termasuk biaya penalti pelunasan awal kan gitu kan ya. Itu harus dipikirkan. Enggak gitu nanti repot. Kita misalnya asal kita jual aja. Yang keempat adalah siapkan SPPT PBB-nya ya, surat tagihan pajak itu warnanya orange itu harus disiapkan kan gitu. Karena gini ya, jadi orang-orang kadang kalau jual rumah itu tidak terutama masalah biaya-biaya tadi tidak diperhitungkan, itu nantinya torok. Apalagi rumah yang masih KPR. Jadi nanti kan biayanya sih banyak itu. Jadi paling enggak kita bisa tahu ternyata biaya-biayanya ini gitu loh. Jadi kita kalau jual ini nanti masih ada sisa segini gitu misalnya seperti itu kan gitu. Terus kalau jual cash, kalau pembelinya cash gimana gitu. Kalau pembelinya kredit gimana gitu kan ya. Kalau pembelinya mau KPR ya. Jadi kalau kita beli rumah tapi rumah kita masih KPR, kalau pembelinya masih KPR itu bisa dengan cara oper kredit kan ya. Oper kredit itu ada yang bawah tangan, ada yang resmi lewat bank. Videonya oper kredit detail dilihat di deskripsi. Di video ini sudah ada, nanti di deskripsi kita kasih linknya. Jadi di situ teman-teman bisa melihat tuh video kami sebelumnya yang over kredit itu resikonya seperti apa, kendalanya seperti apa. Kalau lewat bank itu seperti apa, kalau lewat bawah tangan lewat notaris enggak lewat bank itu seperti apa, itu di video sudah detail. Nanti linknya ada di deskripsi ya, teman-teman tinggal klik, pelajari tentang over kredit di sana kan gitu kan ya. Oke. Udah komplit di sana. Kalau cash gimana? Kalau cash biasanya kalau cash klien-klien kita itu biasanya kalau cash itu biasanya nanti pembeli itu melunasi senilai
sisa pokok hutang di bank. Sisa pokok Contoh, hutang, contoh kita setelah print rekening koran, nanti penalti dan lain-lain kita butuh 150 juta gitu. Nah, nanti DP-nya itu harus sebesar itu gitu loh. Gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Jadi misalnya kita mau jual rumah sudah deal harga, setelah deal harga kita tahu bahwa di bank itu kita harus melunasi misalnya pokoknya kurang 100 juta, terus biaya pelunasan awal dan lain-lain misalnya kurang 2 juta gitu. Nah, itu nanti berarti harus ada 102 juta gitu. Itu kita jadikan DP gitu. Kita jadikan DP. Karena kita kan nggak punya uang kan. Atau kalau kita punya dana talangan ya kita iseng nalangi dulu intinya. Tapi kan biasanya orang jual rumah kan nggak ada duit, nggak punya uang kan gitu, butuh uang. Menjual gitu. rumah karena nggak punya uang. Butuh uang. Biasanya kan karena butuh uang, makanya DP-nya biasanya digunakan oleh penjual untuk pelunasan. Nah, nanti kalau pembelinya itu nggak percaya bagaimana kan gitu kan ya? Kalau pembelinya nggak percaya bagaimana? Kalau pembelinya nanti tidak percaya karena tentunya mengeluarkan uang sebesar itu kan ya? Itu biasanya nanti ke notaris dulu, namanya IJB, Ikatan Jual Beli. Jadi ke notaris bawa surat-suratnya yang tadi itu minta aja perjanjian Ikatan Jual Beli gitu. Ikatan Jual Beli nanti IJB itu biasanya biayanya sekitar 1,5 jutaan. 1,5. Ya beda daerah beda notaris beda ya. Notaris. Tapi kisaran 1,5 juta. Jadi nanti aman sing beli merasa aman, sing jual juga merasa aman. Setelah IJB nanti tinggal datang ke bank untuk pelunasan awal. Setelah pelunasan nanti ngambil sertifikatnya bareng-bareng. Jadi nanti di bank itu pembeli sama penjual datang bareng-bareng ke bank bahwa ini mau dibeli sama klien sama pembeli saya. Lah nanti bank akan mengeluarkan sertifikat itu bareng-bareng. Jadi diambil bareng-bareng, pembeli sama penjual ambil bareng-bareng ke bank. Terus sertifikatnya itu bareng-bareng diantar ke notaris. Biasanya seperti itu. Jadi kalau pembelian cash itu biasanya seperti itu. Jadi di DP dulu. Biasanya kan kalau di DP sekarang gitu sertifikatnya kan nggak keluar sekarang kan gitu. Biasanya ada 1 hari, ada 2 hari gitu kan ya. Tergantung banknya. Tergantung banknya. Jadi uang DP-nya tadi buat pelunasan, untuk biaya penalti dan lain-lain. Terus nanti ambil sertifikat bareng-bareng penjual sama pembeli untuk disetorkan ke notaris. Setelah di notaris nanti ada proses checking dan lain-lain. Itu bisa dilihat di video cara jual beli rumah. Linknya juga nanti tak kasih di deskripsi ya. Taruh di deskripsi gitu. Jadi mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu tips-tipsnya bagi teman-teman yang akan menjual rumahnya tapi posisi rumahnya masih KPR. Jadi jangan galau, jangan risau. Jadi lihat video ini bisa bantu lah. Oke, gitu. Jadi apa aja yang harus disiapkan seperti itu tadi. Terus kalau cash biasanya mekanismenya seperti apa. Terus kalau over kredit itu bisa dilihat di video kami yang ada di deskripsi. Itu sudah lengkap itu. Sudah pernah kita bahas. Sudah lengkap saat resiko-resikonya itu. Ya. Oke, mungkin itu aja ya, Bun ya. Sudah cukup lah. Tapi tak doakan bagi yang jual belinya secara masih dalam KPR, tak doakan dapat pembeli yang cash. Amin, lebih cepat, lebih simple, aman, lebih mudah, lebih nyaman. Oke ya. Baik, oke teman-teman, semoga pembahasan kali ini membawa manfaat ya buat kita semua, bagi teman-teman yang mau jual rumahnya yang masih posisi KPR. Semoga bermanfaat aja. Mungkin ada temannya cepat laku ya. Amin. Semoga rumahnya cepat laku. Dan mungkin ini bermanfaat buat teman-teman atau saudaranya. Silakan di-share ya. Silakan berikan komen, misal ada pertanyaan silakan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih buat perhatiannya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum.